Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Sidik Siva untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Kita akan membahas tentang bagaimana pertempuran Surabaya itu. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dengan tentara Inggris. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhir Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah para pemuda. Pertempuran pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan pasukan Inggris Brigadir AWS Malabi tewas dalam baku tembak. Inggris nanti kemudian akan memberikan ultimatum kepada seluruh pemuda agar angkat tangan dan menyerah, dan memberikan seluruh senjata yang direbut pemuda dari pasukan Jepang. Ultimatum ini nantilah yang akan membuat para pemuda marah besar karena mereka mengira Inggris menginjak-injak harga diri mereka. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia tanpa dikomandai melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat juga di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam pasukan AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Dan tugas utama pasukan AFNI ini adalah untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negeri asalnya. Namun ternyata di balik tentara Inggris itu, ternyata mereka memboncengi pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, pasukan administrasi pemerintahan Belanda, untuk kembali menjajah Republik Indonesia. Inilah hal yang memicu gejolak rakyat pemuda Indonesia dan memunculkan perlawanan dari seluruh warga Indonesia. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21, mengibarkan bendera Belanda merah, putih, dan biru tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi sangat marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Republik Indonesia dan hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sudah sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama setelah mengumpulnya massa di Hotel Yamato, kemudian para pemuda mendatangi pasukan Belanda dan meminta mereka untuk menurunkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Pasukan Belanda menolaknya. Kemudian terjadilah perundingan yang sangat memanas. Terjadi juga perkelahian dan salah satu dari pasukan Belanda mati. Para pemuda kemudian memanjat tiang bendera tersebut dan mengoyak bagian birunya, dan dikibarkan kembalilah Sang Saka Merah Putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut kemudian hari berubah menjadi serangan umum
yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak Inggris dan Indonesia. Sebelum akhirnya Jenderal Houghton meminta kepada Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Inggris, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil yang ditumpangi AWS Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui siapa identitasnya. Dan dengan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi tidak lagi dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris sangat marah dan mengultimatum kepada Republik Indonesia untuk menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan terhadap para pasukan Inggris yang tergabung dalam AFNE. Setelah kematian Brigadir Jenderal AWS Malabi, dia digantikan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser, dan dia mengultimatum kota Surabaya untuk menyerah dan akan melakukan balas dendam kepada tentara Republik. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya semakin marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Mayor Jenderal Inggris Robert Manser mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk badan-badan perjuangan dan milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu juga banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengin kehadirannya tentara Inggris di Indonesia. Setelah pihak Republik tidak mengindahkan ultimatum Inggris, pada tanggal 10 November setelah jam 6 pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan Republik kemudian melakukan perlawanan yang sangat besar. Inggris mengebom Surabaya dengan perang sengit yang berlangsung terus-menerus lebih dari 10 hari. Kemudian 2 pesawat Inggris ditembak jatuh oleh pasukan Republik dan menewaskan Jenderal Robert Loder Simmons. Inggris sesumbar untuk menaklukkan Surabaya hanya dalam 3 hari, tapi kenyataannya pertempuran Surabaya berlangsung lebih dari 20 hari. Inggris menggempur Surabaya dari udara, dari darat, dan dari laut. Pasukan Inggris mengerahkan 30.000 pasukan infanterinya dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Dan pihak Republik mengerahkan 20.000 tentara infanteri, rata-rata mantan dari perwira peta dan pasukan Kenil. Dan juga militan terdapat 100.000 pasukan anggota. Pasukan Inggris mendapat perlawanan sengit dari pasukan Republik dan milisi Indonesia. Kemudian para tokoh pemuda mendatangi para kiai untuk membuat fatwa untuk berjihad melawan Inggris. Salah satu yang mereka datangi adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mereka mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan untuk menyerang dan menggempur Inggris. Perlawanan yang awalnya dilakukan secara spontan dan tak terkoordinasi, makin hari semakin teratur. Pertempuran ini mencapai lebih dari
3 minggu. Dalam pertempuran besar ini, setidaknya 16.000 dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dan yang tewas dari pihak Inggris sendiri lebih dari 2.000 dan sebanyak 300 membelot ke Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya ini memakan ribuan korban jiwa, telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan Republik Indonesia hingga sekarang. Adapun hasil dari pertempuran Surabaya ini adalah Inggris menang secara militer, Indonesia menang secara strategis, politik, dan psikologis. Inggris berhenti membantu Belanda mendirikan kembali koloninya di Indonesia dan menjadi netral. Inggris kemudian hari mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beginilah pentingnya dan heroiknya pertempuran Surabaya ini sampai menginspirasi daerah-daerah lain seperti Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa untuk mengikuti jejak pertempuran Surabaya. Apakah rahasia yang sangat monumental dalam pertempuran Surabaya ini? Salah satunya adalah pidato Bung Tomo. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggembar kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Saudara-saudara, tetapi inilah jawaban kita. Tukang beca, Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, saudara-saudara, yang dapat ditarik kain putih merah dan putih, saudara-saudara, maka selama itu kita harus menyerahkan siapapun juga. Pemuda-pemuda, Saudara-saudara rakyat dan saudara-saudara semua, pemuda-pemuda Indonesia. Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah